Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para jamaah sekalian, ibu-ibu Majelis Taklim PW Nur Jannah yang semoga di sisa umur kita semuanya ini Allah memberikan karunia dalam bentuk kebahagiaan yang betul-betul bahagia. Karena bahagia di era kita sekarang ini merupakan sebuah komoditi, sebuah produk yang langka, harganya jadi mahal. Karena langka, harganya jadi mahal. Banyak orang berburu kebahagiaan sekarang ini. Ada yang datang ke klinik kami tidak bahagia karena digudok anaknya. Anaknya nakal, anaknya kecanduan, anaknya wani, anaknya durhaka, anaknya nggak bisa ngikuti pembelajaran di sekolah, macam-macam. Sehingga itu menjadikan orang tua itu tidak bahagia. Terus kemudian ada yang datang dikarenakan Allah menghadirkan ujian, pasangannya bodoh, anak manut, pasangannya yang bodoh, terlalu kreatif di luar, terlalu agresif, sehingga menimbulkan sesat di dalam benak seorang istri. Ketika diuji dengan hal seperti itu, akhirnya banyak orang berburu kebahagiaan. Untuk itulah di sesi awal kemarin kita betul-betul harus mulai membimbing ulang. Oh, sih bahagia itu? Bahagia yang tak kejar itu kayak apa? Ketika kita tidak mampu memaknai bahagia, membimbing ulang makna bahagia itu, nanti yang tadinya datang ke klinik anaknya nakal. Begitu anaknya sembuh jadi manut pinter, pripun Bu pun seneng. Dereng ya Ustaz. Lah nopo malah sing dereng wong anake wis pinter ngeten. Lah niku cicilane dereng mandul. Nah, begitu cicilannya habis tuntas wis gak ada tanggungan, pripun Bu? Sampun bahagia. Dereng ya dereng saged plong. Lah nopo? Akhirnya kejar-kejaran sampai akhirnya malaikat mau datang, belum sampai kita pada kebahagiaan yang kita inginkan. Oleh karena itu, kita kemarin sama-sama sudah belajar kalau bahagia itu dicentelkan pada aksesoris-aksesoris seperti itu, nunggu anakku gak nakal, nunggu cicilanku tuntas, nunggu suamiku sudah berubah mau sholat lagi, nunggu ini nunggu itu. Sebenarnya itu adalah was-was dari setan, bisikan dari setan supaya sisa umur jenengan tidak pernah merasakan yang namanya bahagia. Nah, kemarin kita sama-sama sampun belajar. Ini hanya sekedar mengingat sedikit supaya sambung dengan pembahasan kita hari ini. Sisi yang pertama, ibu tidak perlu nunggu apa-apa untuk bahagia mulai sekarang. Karena Allah itu sangat adil. Menaruh kebahagiaan itu sangat dirasakan, bisa dirasakan siapa saja. Orang punya duit, gak punya duit, punya hak untuk bahagia. Orang cantik, glowing, sama yang keriput, sama-sama punya hak untuk bahagia. Nah, ketika kapan? Ketika panjenengan mengangkat tangan untuk berdoa, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kemarin kita belajar dari doa ini yang dimaksud meminta, ya Rob kami, paringi kami kebaikan dunia ini.
jenengan kalau memaknai kebaikan dunia dalam bentuk dompet yang terisi banyak, anak yang manut, rumah tangga yang sakinah, itu semua betul bagian dari kebaikan dunia yang kita minta. Tapi jangan lupakan satu hal yang paling hakiki ketika kita memohon kebaikan dunia adalah apapun episode hidup yang Allah tetapkan untuk kita, mau dompet lagi isi atau sedang kosong, mau anak manut ataukah anak lagi nakal, mau apapun episode kehidupan, pastikan satu hal, ya Allah beri petunjuk hamba supaya saged melampaui kehidupan ini di atas petunjukmu. Titik. Dalam boten ngangge koma. Kalau jenengan paringi titik di situ, kebahagiaan sudah mulai bisa dirasakan sejak sekarang. Ketika panjenengan diuji dengan anak nakal, yang bikin bahagia adalah ketika ya Allah, alhamdulillah sejak aku ngerti ilmu parenting, ternyata nggak oleh nesu-nesu, nggak boleh muring-muring, nggak boleh mangkel, harus sabar. Ketika anaknya nakal kok sakit lembut, niki lho wis badhe magrib nak, ayo waktunya mandi, mongi ayo maneh. Alhamdulillah, moga-moga aku jadi lebih tegar dengan ini. Nah, ayo sudah mau menjelang adzan, tetap. Nah, ketika bisa bersikap seperti itu, jenengan bahagia. Terima kasih ya Allah, hamba tidak terprovokasi setan, hamba tetap tampil sebagai ibu yang lembut. Nah, kebahagiaan kalau ditaruh seperti itu, kapanpun jenengan menjalani episode hidup tetap bahagia. Ketika datang suami setia banget, bawain bakso, bawain mie ayam, senang, alhamdulillah, begitu nggih. Bukan semata-mata karena suami perhatian, tetapi jenengan isok bersyukur, matur nuwun ya Bi, disempat-sempetin betul mie ayam ngeten iki, ya Allah senang bangga punya suami kayak Abi. Nah, gitu. Nah, saged ngomong ngeten itu loh, itu senangnya karena di situ, karena kita diparingi petunjuk, diparingi taufik, saged menampilkan pembawaan diri yang nyenengin bojone niku. Nah, ketika bisa begitu, itu yang bikin kita bahagia. Itu poin pertama yang kemarin kita belajar bareng. Pastikan kebahagiaan hanya bisa kita raih ketika apapun episode hidup kita diparingi taufik untuk bisa ngelampaui hidup di atas petunjuknya. Terus kemudian yang kedua, kita kemarin sama-sama belajar, ternyata kita tuh sulit bahagia tanpa disadari. Ternyata di gudang jiwa kita ini tersimpan banyak sampah. Mulai dari perasaan terluka saat kita janin, saat kita masih janin di dalam perut ibu itu sempat kecewa. Ya Allah, kok hamil maneh, iki ngisi 1,5 tahun kesundulan. Nah, perasaan kecewa itu sudah cukup melukai janin, sehingga nanti ketika Bunda Wati dan yang lain pengurus PW Nurjana ini maringi kesempatan kita untuk praktek, nanti akan kelihatan reaksi-reaksi yang terluka akibat saat luka batin saat janin, cirinya khas banget nanti. Meskipun kita sampun usia 60, nanti pola tingkahnya kayak bayi, jujur-jujur gitu nanti. Nanti ditanyain, loh kenapa Mbak Uti? Nah, cirinya luka batin saat janin itu ketika ditanya kenapa nangis, bingung jawabnya. Nah, itu karena terjadinya saat kita masih di kandungan bunda, sehingga sekarang kita nggak bisa, tetap bisa sayang sama Umi, bisa hormat, bisa bakti, tapi kok hatinya nggak bisa seakrab ketika sama Abi ya. Nah, itu salah satu ciri ada luka batin saat janin. Terus beranjak batita, masih imut-imut, terluka, bapaknya abinya kasar, nanti balita, terus remaja, nikah, rumah tangga. Nah, luka-luka yang terjadi itulah trauma, rasa kecewa, sakit hati yang tidak pernah jenengan detox, tidak pernah sengaja jenengan lepaskan dari kehidupan jenengan, akhirnya merusak kebahagiaan itu. Belum dapat seminggu ini, kemarin di Sidoarjo itu saya menterapi seorang istri yang akhirnya ngapunten nggih terjadi perceraian setelah rumah tangga 17 tahun, tidak pernah merasakan sedikit pun kehangatan dengan suaminya.
Tidak pernah dia cerita sampai wallahi saya tidak pernah merasakan kebahagiaan ketika bersama suami, kecuali formalitas itu aja. Waktu ini maam gitu ditata nih, waktu ini sare gitu kancani macam-macam. Tapi nggak ada hati yang chemistry gitu, nggak close, seneng, belai-belayan, itu nggak pernah terjadi. Enggak. Jadi kan dia buatan hati, apa bahaya? Baik, karena jangan merespon dengan tertawa yang renyah tapi mencurigakan. Saya kasih bocoran, nanti dibahas di bab parenting. Saya kasih bocoran. Saya di rekam medis kami itu numpuk banyak banget anak yang tumbuh kembang mengalami gangguan mental yang namanya fakir asmara. Fakir asmara itu hanya istilah saya pribadi, sebenarnya istilah medisnya adalah apathy of love. Anak yang tumbuh kembang sudah apatis, wes gak percaya maneh nek di luar sana ada orang yang masih bisa memberikan kasih sayang. Anaknya biasanya tumbuh mudah curiga, sulit percaya, sulit bersosialisasi, kepinginnya menyendiri. Nah, itu anak yang tumbuh kembang mengalami fatherless atau motherless, lebih sering fatherless, yaitu anak tumbuh kembang bapak ini ada tetapi tidak memainkan perannya sebagai ayah. Nah, perhatikan terkait sama belai-belaian tadi, terutama ini pernah terjadi cuma jarang kepada laki-laki, tapi yang sering yang kita terapi adalah perempuan. Kalau perempuan tumbuh dengan keadaan fatherless, nggak memiliki ayah yang memainkan perannya dengan baik, hati-hati. Nanti begitu rumah tangga, inner child yang terluka, maksudnya masa lalu kecilnya itu yang tidak didampingi ayah, peran ayah yang baik, kan terluka. Dan belum pernah didamaikan, nekat nikah. Nah, mesti nanti suaminya datang ke klinik, wadulnya cuma satu, Ustaz please deh, kalau nyuwun tolong. Apa Pak? Ada apa? Selamatkan gue dari bayi gede. Selamatkan saya dari bayi gede. Dia menjuluki istrinya itu bayi gede. Kenapa? Karena inner child yang terluka, rindu banget peran ayah. Ketika nikah ngelelir, suaminya tidak hanya dipandang sebagai suami, tapi dia kepingin suaminya memainkan peran untuk mengisi kehampaan yang tidak pernah diisi ayahnya. Sehingga enak-enak maem bareng itu, tulang po obi, tulang po obi, tulang. Nek sehari 2 hari namanya romantis. Setengah tahun loh Bu, akhirnya kopos tuh bojone nyuwun diselamatkan dari bayi gede tadi. Nanti mau tidur gitu udah capek kerja gitu ya, bele dong bele, Allah capek aku ini pegel, bele terus begitu. Nah, orang yang tumbuh dengan masalah fatherless sehingga mengalami fakir asmara, dia manja banget. Nah, suami yang nggak ada suami di sini. Kalau ada suami yang paham ilmu ini, dia akan matang. Oh, aku menikahi seorang wanita yang mengalami menjadi korban fatherless, kehilangan figur ayah. Jadi aku harus berperan kapan menjadi bujuk, kapan menjadi bapak, supaya kehampaan itu terisi. Nah, memang nggak mau menterapikan ini. Itu cirinya manja banget. Yang kedua yang bikin sumpek wong lanang ketika jenengan gak sadar mengalami fatherless, nanti jenengan posesif banget. Semerah posesif betul. Nopo posesif? Posesif itu ngeten, merasa memiliki bojone kepingin dipek dhewe, nggak kepingin kehilangan. Karena apa? Dia sudah pernah kehilangan sosok ayah, nggak kepingin kehilangan kedua kali, makanya dipek dhewe, akhirnya curigaan dan cemburuan. Cirine ngeten, jam 4 kok turun mulai ditelepon bojone. Bi, kok belum sampai rumah? Di mana ini? Iya Mi, ini aku lagi di kantor, ada meeting dadak. Mosok-mosok sih coba video call lo. Iku bosku, itu koncoku. Lo itu kan lo. Oh iya wes akhirnya. Nanti pulang ditelepon lagi. Bi, belum selesai meeting. Sudah. Lah kok belum sampai ini lo sudah sedikit perapatan. Bisa perapatan coba lo.
posesif, gak kepingin kehilangan lagi. Nah suami yang gak paham tentang masalah ini merasa gak nyaman, diteror terus diteror terus sama bayi gedenya ini. Nah ini salah satu gambaran yang nanti harus kita selesaikan. Dan kita yang sudah menjalankan, sudah menjadi wong tua lanang atau wadon harus hati-hati. Ojo sampai kita tergoda setan untuk melakukan dosa besar. Abi melakukan dosa fatherless, Umi melakukan dosa motherless. Nanti anak jadi tuna asmara. Nek tuna asmara terus rumah tangga tanpa terdiagnosa tidak terendus penyakit itu, rumah tangganya terancam. Jangan rawepok dan mereka terus nanti. Kok tadi bahas itu tadi? Kita kan lagi bahas terluka. Dalam sebentar. Pun itu ya, sisi kedua hati-hati. Kita di masa lalu punya pengalaman hidup masing-masing. Ada yang gudang jiwanya dipenuhi kenangan indah, ada yang gudang jiwanya dipenuhi sampah. Ada luka batin, ada trauma, ada sakit hati, rasa kecewa, tidak diabaikan, diacuhkan, macam-macam sampai hancur hatinya itu. Nah itulah yang merusak. Kemarin dampaknya banyak hal, tidak perlu saya ulang. Intinya yang paling bahaya ketika kita hari ini mengalami sering sakit kepala tanpa sebab yang jelas, radang tenggorokan, jerawat menahun, asam lambung, ginjal, jantung, osteoartritis, osteoporosis, nyeri, kolesterol, darah tinggi, apapun merek penyakit yang bisa jenengan sebutkan, 85% penyebabnya karena psikosomatis. Psikosomatis itu gudang jiwa pun kebeken sampah, akhirnya tumpah. Titipnya kalau titip ke kepala jadi migrain, vertigo. Titip ke rambut entek serum sak pinten-pinten rontok mawon. Nah, pun hati-hati. Terus kalau kita ngeweyel, nggak mau bersih-bersih gudang jiwa kita nanti di usia sepuh terancam. Kemarin namanya Sledso syndrome, yaitu sindrom di mana gudang jiwa ketika kita sudah lanjut usia, penjaganya yang namanya reticular activating system itu pun pensiun, pun boten nyambut damel malih. Karena sudah pensiun, gudang jiwanya nggak ada yang jaga, terbuka. Saat itulah saling terus bermunculan dari pintu yang terbuka itu luka-luka lama. Akhirnya kita enak-enak santai demuk-demuk ngeten, layah-layah, nangis, stres karena muncul film dibisui anaknya, diwaneni anaknya. Nanti nggak dapat setengah jam muncul lagi film lama dikhianati suami, muncul lagi nggak judul arisan, macem-macem. Apapun luka-luka itu sekarang jenengan iso tertawa, nanti jenengan akan baru nyadari, oh benar loh majelis itu meskipun luka ringan dan tidak pernah didetoks, diikhlaskan, dilepaskan, meskipun cuma gak judul arisan tetap muncul. Apa mana arisan itu digadang-gadang kayak bayar SPP. Wah tiba-tiba boten metu jenenge, terluka, kecewa. Nah hati-hati ya. Mulai sekarang itulah sumber masalah yang membuat kita tidak bahagia. Dan paling akhir yang paling bahaya ketika Allah paring kabar di dalam Al-Quran surat Asy-Syu'ara kemarin ayat 8889, Allah kasih kabar, wahai bunda, sing hati-hati lo yo, kalian semuanya nanti akan ketemu suatu hari di mana ketika kalian kembali menghadap Allah, kalau gunane maneh anak laki-laki yang selama ini jenengan banggakan, kalau gunane maneh dunya, kalau gunane maneh harta. Saat itu kata Allah, yang paling bermanfaat ketika kalian wahai bunda kembali kepada Allah adalah qalbun salim. Di dalam tafsir Al-Muyassar disebutkan qalbun salim adalah orang yang ketika kembali kepada Allah tidak ada lagi kesyirikan, sudah tidak ada lagi kemaksiatan, sampun dicicil, ditobati satu persatu. Dan yang ketiga, sudah tidak ada lagi perangai-perangai receh, perangai-perangai rendahan, muring-muringan, mangkelan, nesu-nesu, nyetotan. Itu ya, dia dieling-eling. Terus kemudian
Kita kemarin juga sempat belajar, mulai sekarang kita juga harus membersihkan gudang jiwa, tapi juga harus diiringi jangan sampai kita menjadi sumber luka bagi orang lain. Oke? Jadi kita punya PR memang membersihkan gudang jiwa kita dari perasaan terluka yang ada. Tetapi ayo mulai sekarang ditoto, jangan sampai kita itu menjadi toksik, beracun bagi suami kita, bagi anak kita, bagi teman kita, bagi guru kita, bagi murid kita. Jangan. Kenapa? Coba perhatikan, panjenengan nanti usahakan membawa oleh-oleh ini kundur. Ada di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud nomor 2243. Itu sampun saya tulis di situ, nggih. Hadis riwayat Imam Abu Dawud nomor 2243. Perhatikan, ketika dengan sangat indah Rasulullah memberikan label. Wahai bunda, wahai ayah, kalau kalian mengaku muslim, perhatikan ini merek atau label yang dicapkan oleh Rasulullah. Apa itu? Al-muslim man salimal muslimun min lisani wa yadi. Perhatikan, wahai bunda, Rasulullah pesannya begini. Seseorang itu dikatakan muslim sing tenanan, muslim yang sejati, bahasa yang ngeten nggih. Kapan itu disematkan, pantas disematkan pada kehidupan kita, yaitu ketika kaum muslimin lain bisa selamat dari kejahatan atau gangguan lisan dan tangan kita. Saya ulangi, Rasulullah menyematkan sosok indah ini kapan? Seseorang dikatakan muslim sing tenanan, muslim yang betul-betul muslim. Kapan? Ketika orang lain bisa selamat dari gangguan lisan dan perbuatan kita. Nah, mulai dari sini, azamkan, tekadkan dalam hati. Nek saged seakan-akan ini, cuma seakan-akan, jenengan naik podium pengumuman sak Surabaya, sak rumput, pengumuman rungokne kabeh wahai masyarakat, mulai sekarang siapapun yang berinteraksi dengan gue, saya kasih garansi gak bakalan tersakiti, gak bakalan tercurangi, gak bakalan dirugikan. Ini garansi dari gue. Bahasa itu ngeten lho gampangane. Sehingga mulai sekarang pastikan setiap orang itu nggak pernah ada perasaan ragu, bimbang kalau mau berinteraksi sama jenengan. Contoh, Bi, aku nyuwun duitnya Bi, kayak apa nak? Kayak tumbas itu loh, tahu bulat lewat. Nyuwun umi gak wani. Lah apa? Jahat umi itu misalnya. Nah berarti anak jenengan belum mendapatkan garansi dari jenengan. Mulai sekarang pastikan entah suami jenengan, anak-anak, tetangga, teman kajian, teman kantor itu nggak pernah terlintas ketakutan, kekhawatiran kalau berinteraksi dengan jenengan. Karena seorang muslim adalah orang yang ketika bergaul, berinteraksi dengan siapapun pasti bisa memberikan jaminan, pasti bisa memberikan garansi, nggak bakalan lu dirugikan, pasti akan senang kalau berinteraksi dengan gue. Nah begitu, berarti mulai sekarang nanti kalau ketemu anak-anak jangan pasang wajah mak lampir, supaya anaknya nyaman, mau curhat nyaman, mau nyuwun tambahan uang jajan nyaman, mau cerita nyaman. Nah biasanya kalau Abi beda lagi, anak-anak mainan di teras, mainan sama teman-teman, sama uniknya, sama saudaranya. Begitu Abinya pulang, tindin, motornya datang, langsung lari masuk kamar semua. Nah itu ciri kalau selama ini anak belum nyaman kalau dekat sama Abinya. Harusnya kalau Abinya datang kan rebutan datang, Abi tak bawain tasnya, Abi tak bawain. Masya Allah, keren banget. Ayo mulai sekarang belajar. Selain membersihkan, nanti kita belajar membersihkan jiwa kita, kita harus belajar, harus menjadi humble, rendah hati, nyaman. Siapapun yang berinteraksi itu gak khawatir belas pokoknya. Pun itu PR kita loh ya, jangan menjadi toksik. Dan kemarin kita sudah belajar, seseorang itu bisa terluka itu karena mentalitas dirinya itu lemah banget. Kalau bahasa kita tuh mentalitasnya kerupuk, dipecicili mawon pun adem panas. Mau sumatif
akhir ujian kayak kemarin anak-anak udah demam, sudah batuk, sudah diare, itu mentalitasnya lemah. Nah untuk itu ini belum saya tulis di sini, nanti jenengan jenengan pirsani sendiri, ada di dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-20. Itu belum saya tulis soalnya di situ, nanti jenengan tulis menyambung. 20 Surat Al-Furqan, yaitu surat yang ke-25 ayatnya 20. Nah, penjenengan intip di situ. Di situ indah banget, Bro. Disinilah kita nanti akan mulai belajar di sesi ini, supaya tidak gampang terluka. Hati kita harus kuat, jangan memiliki hati yang lemah. Syarat untuk bisa memiliki hati yang kuat minimal 2. Jenengan kenal betul sama Allah itu sinten, Allah itu siapa, sifatnya seperti apa, kenal betul, akrab sama Allah. Yang kedua, kenal betul sama tabiatnya dunia, kenal betul sama tabiatnya kehidupan. Jenengan kalau mengantongi 2 ini saja kuat banget. Salah satunya ayo kita belajar di dalam Al-Furqan ini. Di penggalan ayat yang terakhir itu Allah paring kabar. Perhatikan ya Bunda. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah atasbirun wa kana rabbuka basira. Nah, perhatikan ketika Allah mengingatkan kepada kita semuanya, dan kami akan menjadikan sebagian dari kalian menjadi ujian bagi yang lainnya. Maukah kamu bersabar atas ujian tadi itu? Dan sungguh Tuhanmu maha melihat. Mulai sekarang perhatikan Bunda, ketika nanti panjenengan sampun belajar parenting sebaik apapun, menjadi orang selembut, penyayang pun berubah betul, tetap jenengan akan ketemu suatu saat jenengan itu keperucut muri-muri ke anak, keperucut melengos dari suaminya, itu tetap terjadi. Karena apa? Perhatikan, saya terjemahkan dengan bahasa lain ayat tadi. Kadang ibu itu dipakai Allah untuk mendewasakan orang lain, dan orang lain pun kadang dipakai Allah untuk dewasakan jenengan. Itu pun nasnya kehidupan. Meskipun jenengan milihnya anaknya nanti calon suami, calon istri sing solihnya seperti apapun, solihahnya seperti apapun, tetap ini menjadi tabiatnya kehidupan. Allah akan menguji suami dengan istrinya, istri akan diuji dengan adanya suami itu. Allah hanya pengen tahu, di wong sing sabar. Maksudnya sing sabar itu Allah itu sudah nunjukkan tabiat hidup itu akan selalu diuji satu sama lain. Ono tak sing wis paham iki akhirnya ngerti dan mau bersabar, mboten mangkel-mangkelan. Contoh nggih, contoh supaya gampang memahami. Panjenengan kalau nanti liburan, barangkali berlibur ke Jatim Park atau mungkin yang lain yang di situ ada wahana rumah hantu. Nggih. Nanti napa mboten? Nah, di situ kan pun ada tulisan gede. Nah, di dalam itu duduk hantu tenanan. Di situ itu cuman propertinya Jatim Park, artinya itu golekan, itu boneka, itu patung, ditandani jilbab gede paling kayak pocong ngeten niku ya. Nah, makanya ditulis mohon tidak merusak properti yang ada. Maksudnya nek jenengan kuwaget terus ditempelin ya rusak niku. Dandani wonge. Nah, jenengan di luar sudah ditulisi itu bukan hantu tenanan, itu guyonan, itu hiburan. Nek kaget aja dirusak. Nah, kira-kira setelah pengumuman itu, oh ya wes nek duduk tenanan. Ketika jenengan masuk muncul mak lampir, cekling,
Kan kaget ya? Wedi napa mboten? Mboten. Gak mungkin wedi malah sing cilik putune sini lho gak apa-apa nak lho disayang foto selfie malah. Nah kenapa? Karena jenengan sudah ngerti tabiatnya rumah hantu itu cuma dolanan, makanya muncul cuma kaget tapi mboten wedi, mboten panik. Lah Allah itu sebelum jenengan lahir wis ngasih pengumuman, bunda ini kehidupan wis tak rancang kayak rumah hantu mau, wis tak rancang nanti kalau kalian tampil kehidupan mesti diuji satu sama lain. Karepe Allah ojo kaget loh yo, ojo sumpah loh yo nek nanti kebetulan ketemu episode gitu. Itu maksudnya sehingga nanti kalau diuji sama anak sama suami sing pola tingkai akeh, oh ini kita pengumuman ngarmang. Aku paham yo. Karena paham iso sabar, boten nesu-nesu, boten muring-muring, boten terluka, boten kecewa karena harus maca pengumuman tengah jemau. Lah sakniki nopo kok sik tetep muring-muring kan, nesu-nesu, terluka, juang digawa sampai bertahun-tahun karena jenengan tidak pernah membaca pengumuman yang terpasang di depan. Sekarang ayo keluar dulu dari rumah hantu, ayo keluar sebentar, nengok panitia pasang pengumuman apa aja. Artinya ayo jeda sejenak dalam hidup, kita punya waktu sebentar, me time, waktu untuk diri sendiri dulu. Untuk apa? Untuk nengok kembali apa ada yang belum tak baca, pengumuman yang Allah berikan tentang kehidupan. Nah nengok sebentar, oh ternyata Allah nanti gitu ya. Kadang aku dipakai untuk dewasakan suamiku, kadang suamiku pun dipakai Allah untuk dewasakan aku. Oh keren juga nih, siaplah. Nah gitu. Sehingga nanti ketika ada ujian dalam rumah tangga dalam bentuk suami atau anak, jenengan langsung eling pengumuman tadi. Oh Allah mengizinkan semua ini terjadi untuk membuatku seorang bunda yang menjadi lebih sabar, menjadi lebih kuat, lebih tegar, lebih terampil menjalani hidup, sehingga apapun episode hidup tidak pernah lagi melukai jenengan. Oh, yo dipahami ini dulu biar nanti gampang. Pun itu ini kan kemarin sudah, sekarang kita lanjutkan. Nah ini dilihat gambar di depan ini. Itu adalah gambar molekul air. Molekul air. Ada air yang kalau diparingi ditaruh gelas, terus kemudian diomongi, terima kasih ya air, alhamdulillah kamu sudah memberikanku kesehatan, keluargaku kesehatan, makasih. Itu sangat berbeda ketika air itu tidak pernah diucapkan terima kasih, terus minumnya nggak baca basmalah. Nah itu yang bawah itu yang warnanya coklat agak buram itu adalah air yang sebelum didoakan molekulnya amburadul seperti itu. Tapi ketika sampun didoakan bismillah, nanti molekulnya sudah berubah seindah ini, jauh lebih indah ketimbang yang sekedar disampaikan matur nuwun, terima kasih atau yang lainnya. Nah diteliti molekul air yang jenengan unjuk itu kalau sudah berubah seperti ini, itu memiliki daya sembuh yang berlipat. Sehingga nanti dalam sesi soul healing yang nanti akan direncanakan, saya masukkan sedikit terapi Al-Quran. Barangkali hampir bisa dipastikan kalau luka batin jenengan itu sudah terlalu lama nggak konangan, itu mesti dijadikan celah untuk kuntilanak bisa masuk ya, itu mesti. Nanti kita lihat reaksi-reaksi yang ada. Jadi janggut mangkel loro ati yang menaun dan dalam nusuknya sakit banget, itu kalau tidak segera didetoks, cirinya jenengan kalau sampai dolen atau rekreasi ke tempat-tempat yang ikoniknya itu kesirikan, ke candi, ke pulau tertentu yang di situ banyak kemaksiatan, banyak kesyirikan, itu mesti kondurnya membawa oleh-oleh. Saya pernah meruqyah pasien itu pulang dari pulau tertentu, diikuti bandang jelek. Iya,
itu ternyata masuknya melalui luka batin yang dipendam lama, loro atine lama menahun, sehingga karakternya terwarnai jadi sensitif, muring-muringan, gangguan tidur, mimpi buruk. Setelah diterapi ternyata ada jin leak yang masuk saat dia rekreasi ke tempat tertentu itu. Hati-hati. Nah ini coba nanti di rumah dipraktekkan. Sudah dicoba dulu Bu? Oh belum ya ini ya? Oh ngomong sampun. Jadi nanti kalau ingin penasaran betapa bahayanya lisan kita kalau tidak bisa terjaga, ngomongnya buruk, nanti kalau jenengan adang, maem, dahar, nasinya nggak habis, jenengan pakai dibagi menjadi 3 toples. Setelah dimasukkan toples 3, ditutup yang rapat. Nah, toples pertama taruh di sebuah tempat, nanti serumah sepakat. Nah, ya nanti siapapun sampean ya, nanti kalau lewat ruangan ini selalu sempatkan. Makasih ya Nasi, udah menjadikan kehidupan kami keluarga sehat. Makasih ya, barakallahu fikum. Nah, aku sayang. Apapun pokoknya hal-hal yang seperti itu. Terus toples yang kedua taruh di tempat yang nanti terpisah, sepakat semuanya. Kalau lewat situ kamu itu jelek, jahat, kamu itu pokoknya dikata-katain begitu. Toples yang ketiga taruh sebuah tempat yang dicuekin banget. Jangan liwat gak dilirik, belas pokoknya dicuekin aja gitu. Nanti perhatikan setelah 5 hari. Memang semua busuk, tapi nasi yang dikatakan yang baik-baik itu tetap busuk tapi putih ngeten niku. Nggih. Terus nasi yang dicuekin, diabaikan, ini yang tadi saya bilang fatherless, anak yang fatherless gitu ya. Itu nanti busuk tapi kuning-kuning gitu aja jamurnya itu. Tapi nasi yang dikata-katain jahat, dipisui macam-macam, kamu itu jelek, kamu itu jahat, kamu itu gini, itu nanti muncul jamur hitam jelek begitu itu. Nah, itu pertanda kata-kata itu sangat berbahaya kalau itu jahat. Tapi sebaliknya kalau kata-kata kita itu indah didengar, itu pengaruhnya nyata. Sebagaimana penelitian molekul air tadi. Sekarang bayangin tubuh jenengan bunda, tubuh anak kita itu 70% air. Ya Allah, seandainya kalau setiap tidak pernah bisa belajar dengan baik, kamu itu nak dulu bolak-balik sampai pergelum itu kamu memang lelet, kamu itu bodoh, kamu itu malas. Coba bayangin, jenengan gitu kan anak jenengan kayak obat sehari 3 kali. Kayak apa gedenya nanti? Nah, hati-hati loh nggih, itu nyata. Kalau nanti sudah bahas parenting, kita ojek semuanya, lebih takut setelah itu kita untuk mengucap sesuatu yang buruk. Nggih, saestu. Hati-hati. Ini kemarin juga sudah, saya hanya sekedar saja. Ini adalah tanda-tanda. Sebenarnya ada 13 tanda, tapi saya munculkan di sini ada 5 tanda paling sering muncul ketika jenengan jiwanya aslinya sudah sangat letih akibat terlalu banyak luka batin, trauma, loro hati, kecewa. Cirinya yang pertama yang tidak mungkin bisa lepas, wongnya jadi sensitif. Orang yang jiwanya letih itu sensitif banget. Perkara-perkara sepele gitu aja udah marah-marah, udah meledak-ledak. Anaknya nata sandal nggak rapi, nata buku nggak rapi, udah marah-marah. Itu ciri orang yang jiwanya letih. Okay? Jadi tersinggungan. Kadang-kadang sama binatang juga agak kejam. Okay. Kucing mundut mujaris tunggal ubar-ubaran sapu sampai jam 11 sampai ya Allah. Nggih. Coba nek atine niku lapang pun lowonggan. Lho, kok cuma sito. Ayo nambah maneh anak lho sakno nek kok kangen dhewe. Ayo dipundhutno. Enak Bu wong niku nek atine lapang itu nggih saestu. Kucing pun merasa bahagia di sampingmu gitu. Kalau jenengan jiwanya letih, nyamuk pun juga stres dekat jenengan itu. Jenengan saring ngeten ya. Padahal nyamuknya cuma setunggal ya. Ngeten mau ya Allah coba boleh itu sopang roti tapi penuh pada kau kejar-kejar ngeten. Ya Allah mah ini kok gitu-gitu amat gitu loh.
Jadi itu cirinya kalau nanti hatinya orang itu sudah letih banget karena terlalu banyak sampah, mesti sensitif. Yang kedua, seringkali ngalami gangguan tidur. Tidurnya sulit, insomnia namanya. Nek boten tengah malam atau dini hari baru sakit sare. Hati-hati, itu cirinya jiwa itu letih. Terus kalaupun ada sebaliknya, nek sampun terlanjur bubuk tidur, susah bangunnya, itu ada. Terus nggak bisa nyenyak. Kalau sehari itu sering gero-gero, sering mimpi buruk, sering mengigau, sering jingkat, ngeten itu kadang-kadang leler, terus kasih pupuk maneh, kayak mau jatuh. Nah itu pun jiwanya letih. Dan saya kasih bocoran sedikit, mungkin kapan hari sampun seingat saya, kalau itu menimpa anak-anak, hati-hati. Kalau kita ngobrol ngeten, otak kita itu gelombangnya adalah beta, sadar ngeten iki. Nanti jenengan mantun sholat, zikir tenang atau mau tidur, itu namanya gelombang otak alfa. Kalau sudah tidur tapi masih bisa bermimpi, itu gelombang otaknya theta. Nah kalau sampun tidur gak iso mimpi bleksek, itu gelombangnya delta. Nah saat gelombang otak kita delta, hormon pertumbuhan baru aktif. Nah oleh karena itu, kalau ada di antara bunda yang kenapa ya, padahal susunya anak-anak itu tak belikan yang mahal, yang bagus, makme yo bergizi, tapi pertumbuhannya nggak sesuai harapan, berarti tidurnya nggak pernah sampai level delta, sehingga hormon pertumbuhannya, susu tadi tidak mampu mengaktifkan hormon growth pertumbuhan itu. Kenapa anak nggak bisa tidur sampai gelombang otak delta pulas? Jiwanya terlalu banyak terlukai oleh toxic parenting kita. Kita jahat, marah-marahin, nyetot, di sekolah dibully teman, dihukum guru, mesti anaknya begitu nanti. Hati-hati. Terus yang ketiga yang tadi sudah sempat kita ceritakan, tanda-tanda jiwa yang letih itu mesti ngalami psikosomatis. Psikosomatis itu keadaan jiwa yang terlalu penuh bebannya, aslinya sudah overload karena nggak tertampung lagi, tumpah. Nah tumpah itu kalau nitip kepala jadinya migrain, sakit kepala, vertigo. Nitipnya tumpahnya ke jaringan epidermis kulit, jerawatan nggak selesai-selesai, alergi dan macam-macam. Nitipnya ke lambung, perih, asam lambung, macam-macam. Semua bentuk penyakit 85% karena psikosomatis. Makanya nanti ketika sampai sesi terapi itu datang, saya minta tolong sim nemen-nemen penyakitnya lenggai paling depan. Yang sehat waras ngalah di belakang, karena nanti nyata reaksinya, sehingga saya lebih gampang untuk bantu kalau ada sesuatu. Dan biasanya kalau mundur dari terapi, asal sungguh-sungguh terus Allah tarik kesembuhan, hilang namanya asam lambung, nyeri-nyeri, osteoartritis, pusing, itu hilang. Insya Allah begitu ya. Nah yang keempat, orangnya kalau terlukanya banyak, jiwanya letih, banyak trauma dan kecewa tuh akhirnya pikun dini, gampang lali bu, gampang lupa. Kunci motor, peniti, bentuk pinter, takon ini, mau gitu. Nah ini ciri bon, ciri kalau jiwa kita udah letih banget. Persis HP jenengan itu loh bu, kalau di situ tuh mobilnya jenis anak-anak diinstal di situ, FF-nya anak-anak di situ kan gowet di memori nih, sehingga nanti HP itu lelet, buka itu lambat. Itu sama persis dengan keadaan jiwa kita. Kalau kita nggak pernah mendelete file-file yang tidak penting, pun lelet mungkin, lalian. Kalau orang itu jiwanya banyak luka, perhatikan kenapa lalian? Karena akses menuju memori di otak itu ada blokade. Orang yang jiwanya terlalu letih karena banyak luka, kenapa sulit mengingat? Karena akses memori menuju otak itu wonten blokade yang menghalangi. Sehingga perhatikan, tidak pernah ada ceritanya orang tua sulit menghafal Quran, belum pernah ditemukan dalam penelitian. Sekarang kita banyak tercambuk oleh Mbah Kung Bauti yang jiwanya bersih, itu mudah menghafalkan Quran.
Berarti yang sulit membuat kita mengingat, menghafal bukan karena tua, tapi kita itu identik wong Surabaya Sidoarjo ini. Semakin menua semakin banyak luka, semakin menua semakin banyak loro hati. Itu yang menghambat memori, akses memori ke otak. Coba nanti ikuti PR setelah terapi, seminggu detox 2 masalah, seminggu detox 2 masalah. Jenengan ngafalin Quran pun gampang, tidak seperti sekarang dicekel ayat depan bunyi ojo, diapal bututin dhuwur ojo. Itu bukan karena tua, tapi karena apa Bunda? Pun ngerti lo yo, awas habis sambatan nang butune. Ayo hafalan, aku wis tuwa le. Awas pun boten pareng malih mengucap seperti itu. Mending aku durung iso nak lukaku sih begitu menderak. Tapi nanti begitu sudah tahu ilmu mendetoks jiwa harus dilakukan rutin di rumah supaya kita mendelet semua memori yang tidak penting sehingga mau ngafalin itu bisa. Yang kelima, produktivitas hariannya menurun. Jadi mengalami mood swing, enak-enak masa tiba-tiba moodnya hilang, tewinggal pun kompore. Enak-enak nyapu dari belakang belum sampai depan, gelewedak di tengah jalan, moodnya hilang. Nah itu orang yang jiwanya lukanya banyak, mood swing, moodnya gampang berubah naik turun tanpa sebab yang jelas kadang-kadang. Nggak lagi kreatif. Kalau dulu itu ibu mantan baru mentargetkan hari ini belajar bikin sayur asem, besok belajar bikin rawon tanpa keluar, kreatif banget, lodeh tanpa santan, masya Allah keren. Saiki begitu ditagih suami, bu gak iso liyan ya bu, mosok ndok terus nek gelem ya iku, nek gelem masak dhewe kono mau ngeten pun gak kreatif belas. Jiwa kalau sudah letih selalu seperti itu. Pun selain ini saya tutup dengan sebuah, nanti detailnya saat terapi ya. Saya tutup dengan sebuah pesan, time doesn't heal. Time doesn't heal. Waktu tidak akan pernah secara otomatis gelontor membersihkan luka-luka jiwa jenengan, tidak akan pernah. Sekecil apapun luka, seiring waktu tidak pernah bisa hilang kalau tidak pernah sengaja jenengan bersihkan sendiri. Ada sebuah guyonan yang salah penempatan kalimat. Ayo healing nang Bromo, ayo healing nang Puncak. Boten, itu cuma nyelemurne. Mungkin mantuk saking Bromo utami healing maneh. Enggak, itu bukan healing. Namanya healing, pemulihan, soul healing, pemulihan jiwa. Itu nanti kayak kita lakukan di sesi ke depan itu memulihkan jiwa betul. Nanti jenengan rekreasi mantuk mesti mana. Itu yang namanya time doesn't heal. Makanya jangankan usia kita ya, usia janin yang terluka pun nggak pernah bisa hilang, akan mengganggu kehidupan kita. Sekarang saya ajari bocoran sedikit. Ini sebenarnya materi saat terapi, tapi supaya nanti full terapi praktek bisa tuntas, ini diingat-ingat. Saya nggak ngulang lagi di pertemuan mendatang. Perhatikan, saya ajari cara mendiagnosa diri. Nemukan aku ini terluka di mana sih? Gitu loh. Mendiagnosa diri ini ilmu mahal. Jenengan nggak bakalan ketemu. Perhatikan ya. Yang pertama, kalau ibu punya masalah penyakit di kepala, leher, dada, sampai pusar, perutnya sampai pusar. Perhatikan, saya ulang. Kalau ibu punya masalah penyakit yang ada di kepala, leher, dada, perutnya hanya sampai pusar, maka temukan di bagian mana sisi kehidupan Bunda yang pernah ngempet rasa kecewa disebabkan mengharapkan sesuatu tapi gak kuasa untuk mewujudkannya. Dan itu seringkali disebabkan karena pengkondisian orang lain. Saya ulangi,
temukan sisi kehidupan ibu di mana ibu sangat kecewa tapi ditahan disebabkan karena ibu mengharapkan sesuatu tidak kunjung tergapai karena dikondisikan orang lain. Itu nanti alarm yang Allah bunyikan nek mboten di kepala, leher, dada, perutnya hanya sampai pusar. Contoh, ya mbok yo ngerti ya anakmu iki nawakal mbok yo diewangi, nuturi diewangi. Aku ki pegel ya capek bendino ben minggu dipanggil nang sekolah. Anakku ki nawakal. Bu, aku kan pernah ngomong, nek urusan anak itu urusan sampean, yang penting tak cukupi nafkah sampean sampai anak-anak itu. Nah, perhatikan, jenengan punya harapan, mbok yo ya, ayat suami itu mbok yo perhatian, peduli. Ewang ngono aku ki pegel ngurusi anak nakal sampean iki pegel. Tapi suami mengkondisikan jenengan. Aku iki golek duit, wis pegel mbok. Kon ngawaki urusan anak iki urusanmu, urusan sekolah urusanmu, urusan nakal urusanmu. Nah, suami punya prinsip kondisikan begitu. Jenengan harapannya nggak tercapai, mesti munculin yang mboten sakit kepala, nggih, mules, sesek, radang tenggorokan, keriput menuai dini di wajah, putih, ubannya datang lebih dini. Itu masalahnya. Sehingga mulai sekarang kalau sudah paham, enak-enak hari-hari dilalui, kok tiba-tiba kok sakit kepala, langsung dievaluasi 3 hari sebelumnya, apa yang membuatku kecewa tapi tak tahan. Oh pantesan binginan itu ke anakku kepengin Aisyah itu nek bendino ngafalin nambah ayat 5 ayat, tapi arek gak gelem. Akhirnya aku mau wangkel kecewa. Terus bapaknya malah ngewangi Aisyah, wis ta Bu, ojo dipaksa. Oh iya kita ternyata. Akhirnya nanti kita lakukan terapinya, diajari saat sesi terapi nanti langsung keluar sembuh seketika. Sehingga ketika paham ilmu ini nanti jenengan lebih irit biaya. Akhirnya sebiasa yang ngeludidi, ya terno MRI ya. Kecekluk sedikit ya terno ronsen ya. Sudah setelah ilmu ini paham, irit banget untuk sembuh dan cepat, buatan ruwet. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau panjenengan punya penyakit yang itu nempelnya di pundak dan punggung, maka temukan di mana sisi kehidupan jenengan itu jenengan wis merasa terbebani dengan tanggung jawab yang ada. Contoh, biar anaknya masih kecil, meskipun tiap hari nyuci popok, tiap hari masak, seneng banget, gak ada beban. Tapi begitu anaknya sudah kecanduan game, masaknya beliku apa gawemes ngeten. Awas kon kok iso tahu ulang ngeten iki. Nah, masak dengan jiwa yang sudah terbebani, mesti alarm yang bunyi nek mboten di pundak atau punggung. Nah, yang paling sering mengalami ini adalah single mom sama anak sulung jenengan. Itu sering mengalami masalah di punggung sama pundak. Soalnya apa? Tadi jenengan berangkat ke sini pesen sama si anak si sulung. Nah, Umi ngaji dulu ya. Nanti kalau adikmu itu pengen maem itu dinner terus disiapin Umi di situ. Nanti Umi susunya ditaruh sini di udah ya. Nanti airnya gini. Itulah tugas jenengan sih saja. Akhirnya nitip teng anak sulung sekadung ya Allah aku kawali kasok bal-balan lah nih kira. Melaksanakan jogo adik maringi mimi ambek ati sing mangkel itu terus-terusan anak sulung diperlakukan seperti itu, mesti nanti punya masalah di punggung sama pundak. Ayo ngacung sapa sing anak sulung mesti punya masalah di situ seringkali. Nah, nantikan hari terapinya. Itu sembuh semua. Salah satunya mulai belajar menata ulang, bukan ninggalkan tugas boten. Misalnya jenengan jaga warung, jenengan itu ngeramut bapak yang stroke, itu nek wis pegel mesti muncul masalah di situ. Nah, sekarang diperbaiki sudut pandangnya. Ya Allah,
Engkau mengizinkan aku mendampingi suamiku yang sudah stroke 5 tahun ya Allah. Mungkin ini rencanamu. Aku memang jarang sholatnya itu gak sebanyak orang-orang, ngajinya gak sepintar orang-orang. Mungkin nanti Engkau menginginkan aku pahalaku numpuk dari sabar mendampingi suamiku ini. Ya Allah, hamba tidak berharap banyak. Aku hanya berharap supaya ini betul-betul Engkau bayar ketika aku kembali kepadamu. Nah, sudut pandang itu akan membuat ngeramut bapak spray yang kadang korat karet pipis sama BAB-nya itu gak mangkel lagi, karena jenengan memiliki sudut pandang baru. Ya Allah, ini yang akan membuat kuburanku terang. Ya Allah, ini yang akan membuatmu ridho. Ini yang membuatku akhirnya yang miskin amal kau angkat derajatnya ya Allah. Nah, sudut pandang yang dirubah, akhirnya tanggung jawab itu sakit jangan lampai dengan hati yang bunga ilang dewe. Nah, betul. Ayo, sopo saniki sing tasih punya tanggung jawab. Ketua panitia, ketua majelis taklim, berudel mawon. Mesti penyakitnya muncul. Oh, resikonya jadi pemilik tanggung jawab itu begitu. Ya, ayo hati-hati mulai sekarang ditata ulang. Yang ketiga, kalau ibu punya penyakit yang ada di tangan itu mulai lengan, sikut sampai ujung jari dan telapak tangan. Kalau panjenengan punya masalah di situ, temukan di mana sisi kehidupan jenengan itu. Jenengan sering worong melakukan sesuatu, menekan keinginannya gara-gara merasa gak mampu. Jangan gantian yo, periode ngarep sampai jadi ketua majelis taklim. Di dalam benak jenengan itu, ya Allah, ini adalah kesempatan untuk bermanfaat untuk orang banyak, kesempatan untuk membuka pintu-pintu kebaikan di tengah umat. Dan langsung inner child-nya muncul karena dia di masa tumbuh kembang. Setiap melakukan sesuatu kok gagal, selalu dioreng-oreng mae. Setiap melakukan sesuatu kok gagal, selalu dicing gurune. Akhirnya memorinya ngingetin, awakmu nek gak kepingin loro ati, ojo diterima. Nanti nek kamu gagal, kamu dimarahin teman-temanmu. Akhirnya woro, menekan keinginan karena rumongso gak mampu. Kalau hidup jenengan dipenuhi drama seperti ini, mesti lengan, tangan atau dimanapun itu mesti masalah. Enggak, nanti akan muncul semua seperti ini kalau pas sesi terapi, kok mangan semua sudah. Nah, hati-hati loh ya. Benar sekali. Okay. Yang keempat, kalau panjenengan punya sakit itu di bagian kaki, mulai paha, lutut, betis sampai jempol dan telapak kaki. Nah, perhatikan kalau ngaku itu saya. Temukan sisi kehidupan jenengan di mana jenengan itu wis merasa frustasi, putus asa menangani sisi itu dan ingin lari sebenarnya. Umpama iso ingin lari dari kenyataan itu, mesti nyautnya di situ nanti alarm itu. Saya ulangi ya. Di poin yang 4 ini, kalau jenengan punya masalah di kaki, mulai paha ke bawah, berarti temukan sisi kehidupan mana dari jenengan yang hadapi jalani sehari-hari itu, yang jenengan itu wis jengah, wis pegel, pikirin pegel, capek, putus asa. Misal anak nakal, Ustaz, anak saya itu wis dielus, wis ditukoni mie ayam, wis ditukoni bakso, sampai bapak itu banting, waplok misui, gak berubah Ustaz. Umpama iso ngono Ustaz, tak lebok mana arek iki. Nah, itu pertanda jengah, capek, pegel. Umpama iso ibu ingin lari dari arek iki. Nah, kalau jenengan ada sisi kehidupannya yang seperti itu, nyautnya di kaki. Ayo, ini diagnosa diri loh ya. Oke, tapi
tapi tetap nggak boleh ditukar tambah. Kalau anak dimasukkan lagi, kalau suami nggak mungkin. Untungnya Giant pun tutup, kayak bisa tukar tambah jadi kan. Oke, nah ini yang nanti udah kita harus belajar untuk di sesi terapi nanti ada pembekalan. Tapi kalau nanti ini sampai ngapunten Bunda, jaminan. Oh baik, ini tinggal satu poin, setengah jam ke depan kita ingin sharing diskusi atau saya jelaskan sedikit obatnya. Oh ya sudah. Tapi diunjuk loh ya. Kalau sudah diparingi resep, kudu diunjuk. Oke, nanti nek gak diunjuk, setelah expired. Baik, yang terakhir, ngapunten yang terakhir ini kalau umpama bahasa saya agak jorok, kula nyuwun ngapunten sangat ya. Sebenarnya bukan jorok, cuman vulgar tapi tepat ya. Tapi karena ini ilmu, saya mau izin nyampaikan. Kalau panjenengan punya penyakit di area gender, baik itu gender depan maupun belakang, contoh nggih ngapunten sangat susah punya momongan, kalau hamil keguguran terus, ada keputihan, ada menstruasi tidak lancar, yang belakang ada wasir atau ambeien. Pun pokoknya di sekitar itu ya perhatikan, mendiagnosanya arahkan pada dua hal. Satu, jenengan mesti punya masalah di masa lalu yang ibu jenengan dereng ikhlas legowo memaafkan. Oh, harus punya, harus paham. Oke, nanti bagi yang memang merasa iya kemungkinan ini, ya apa caranya? Apa saya harus pulang terus tanya, Bu, aku sama sepuro Pak Bu, mesti ibu sampean bingung, mesti sing yo mesti ngeten enggak. Nah, untuk konten caranya nanti untuk masuk ke gudang jiwanya ibu, jadi eling 20 tahun yang lalu mungkin pernah ucapan kita yang menyakitkan tapi dereng sakit bisa dilaleni. Itu wonten caranya nanti tanya ke ibu kita supaya eling. Nek jenengan langsung datang-datang pulang kampung langsung tanya gitu, dijamin gak muncul memori itu, gak muncul. Kalau sudah meninggal, ngapunten Bunda, ngapunten sangat. Ini kan mereka sedang berjuang, orang tua kita di alam barzah sedang berjuang tapi sio-sio. Artinya kalau ada 1-2 dosa dari orang tua kita yang belum Allah ampuni, itu akan terus terhimpit oleh kubur dan akan terus dicambuk, disiksa oleh para malaikat. Di dalam sebuah hadis ini masuk materi nanti juga Bunda, karena ada orang tua kita yang memang sambil setan ya. Nah ini ada dalam sebuah hadis ketika malaikat terus mencambuk orang tua kita, kemudian orang tua kita itu gumun. Ketika malaikat menghentikan cambukannya, sampai tanya, Kenapa wahai para malaikat engkau tiba-tiba menghentikan cambukan itu? Akhirnya malaikat ngomong, bagaimana mbokmu wahai Bunda, sekarang ini anakmu sedang beristighfar untukmu. Itu yang akan membuat sesakit apapun orang tua yang pernah kita lakukan di masa lalu, saat itu mulai ngerasa, ya Allah, ternyata anakku adalah aset yang paling ku-idam-idamkan. Saat itulah orang tua akan ikhlas melepas semuanya. Perhatikan, bukan hanya orang tua kita yang ada di alam barzah sekarang, kita sebentar lagi menyusul. Apakah anak kita bisa menghentikan cambukannya malaikat? Kalau jenengan gak yakin, hentikan toxic parenting itu. Jenengan akan sadar anak itu adalah aset yang paling bernilai. Diagnosa pertama, arahkan apakah aku pernah punya 1-2 kesalahan yang sampai hari ini ibuku belum bisa ikhlas memaafkan aku. Itu mesti masalahnya ada di situ. Bulet. Okay. Yang kedua, yang tadi saya sempat nyuwun ngapunten agak vulgar, kalau jenengan punya masalah di situ di area gender depan atau belakang, itu pertanda sisi seksualitas jenengan kurang ekspresif. Wah, nggak jelaskan saya di poin ini ya.
Angel itu karena vulgar ya. Pun ngeten mawon, saya sederhanakan. Saya ingin tanya, kalau hubungan suami dengan istri, kan dalam agama ini cuma dua pantangannya, cuma dua, apa dan apa. Ayo, nggak boleh hubungan suami istri saat bagaimana dan saat apa. Saat menstruasi dan satu lagi nggak mesti maafan puasa. Nifas dan itu dulu deh. Saat menstruasi, nifas ya, itu yang pertama. Dan yang kedua, nggak boleh lewat belakang. Itu maksudnya. Maksudnya lewat belakang, tidak boleh lewat anus atau dubur ya. Pun perhatikan, hanya sesimpel itu agama ini mengatur. Tidak boleh dilakukan saat menstruasi atau nifas, dan tidak boleh dilakukan jalur belakang atau anus. Artinya, selain dua hal itu, kreatif-kreativo, liar-liaro sakarepmu, itu bagian kehalalan yang dibolehkan. Sampai sahabat Umar rodo izin tanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, celaka ini, celaka. Nyapa tuh Umar kok teko-teko celaka. Mang begitu aku teko mburi ya Rasulullah. Rasulullah itu tanya, maksudnya teko mburi piye? Bukan dari dubur mboten, tapi stylishnya begitu. Tapi tetap di rahim atau vagina jenengan. Oh yo, oke. Bahasa keren Rasulullah. Ya monggo. Liar-liaro, kreatif-kreativo, itu dalam agama kita simpel. Itu kebahagiaan yang dibolehkan, asal tidak menerobos dua pantangan tadi. Nah, masalahnya muncul ketika jenengan ngomong bab ngeten kali suami, itu masih dianggap tabu. Kepingin nyoba ngeten, izin ngomong. Kepingin nyoba ngeten, peti, kepingin dioreng-oreng. Nah, boten omong cek kepinginnya produk-produk keturutan. Kalau ekspresi seksualnya puas, kemudian tidak ada yang diumpet, nggak ada masalah di area gender. Oke, makanya harus saling terbuka. Kalau bab seperti ini harus saling terbuka, ngobrol saat maem, saat apa gitu. Oke, mumpung ngomong masalah ini kok tiba-tiba ingat, kalau pesan ke bunda, terutama yang memang masih muda, kalaupun harus berhubungan suami sama istri, kalau nyuwun tolong jangan sekamar dengan anak, ya, jangan sekamar. Ustaz, anak saya loh si balita, sami mawon. Itu nanti bisa mendengar desahan jenengan, apalagi melihat aksi jenengan. Itu yang menyebabkan ketika anak tumbuh remaja hiperseks. Nah, saya ulangi, kalau melakukan hubungan suami istri jangan sekamar dengan anak, meskipun anak jenengan si balita atau batita. Desahan-desahan yang terdengar, apalagi pas melilir lihat aksi jenengan, itu yang akan terekam merangsang otak untuk memproduksi hormon tertentu. Anak ini menjadi hiperseks. Itu bisa menjadi pemula awal kecanduan pornografi atau lainnya. Pun hati-hati. Kamarnya masih itu pripun Ustaz? Oke, pinter-pinternya lah, nanti anaknya dipindah dulu atau jenengan yang di tempat lain. Kan seperti itu kan nggak harus di kamar gitu loh masalahnya. Jangan terkungkung kayak penjara begitu. Di mana-mana bisa, asal boten diviralkan. Jangan, itu masalah itu nanti jenengan. Sekarang 20 menit ke depan saya sedikit berikan obat, tapi janji harus diunjuk ya. Ini pertanyaan bunda tadi, kalau suami yang toksik gimana? Kalau anak ungkapan kekesalan iso dilebokne maneh. Nek suami yang toksik gimana? Baik, sekarang bunda perhatikan, saya akan berbagi 3 kiat. Diingat-ingat, ketika jenengan paham ini,
memaafkan siapapun orangnya yang di masa lalu pernah melukai jenengan itu gampang. Nah, apa kiat itu? Jadi ini nanti arahkan, mungkin barangkali suami pernah melukai jenengan, anak, orang tua, teman, atasan, siapapun pokoknya yang pernah bikin jenengan kecewa, terluka hingga trauma. Lakukan 3 hal ini, maka jenengan gampang memaafkan orang. Ngapunten, salah kalimat, bukan lakukan 3 hal ini, tapi pahami 3 hal ini. Karena kalau lakukan itu saat terapi, itu gampang memaafkan orang nanti. Ini pemahamannya dulu, ilmunya. Sekarang yang pertama, yaitu judulnya, jenengan harus mulai bisa merubah rasa benci menjadi kasihan. Nah, sekarang perhatikan, ini ada nasihat indah dari agama kita ini. Ada sebuah hadis, kemudian ini ada nasihatnya para tabi'in. Ini ada seorang tabi'in, namanya itu Hamdun Al-Qassar. Ada seorang tabi'in, yaitu generasi setelahnya para sahabat. Itu namanya tabi'in. Jadi Rasulullah itu hidup sejaman dengan konco-koncone, yaitu para sahabat. Setelah mereka hilang, misi mereka selesai, lahirlah generasi berikutnya setelah para sahabat. Itu namanya tabi'in. Nah, ada salah seorang yang namanya Hamdun Al-Qassar, itu memberikan nasihat kepada kita seperti ini. Perhatikan ya, ini landasannya. Apabila ada salah seorang dari saudaramu, maksudnya dari saudaramu yo iso bojone jenengan, suami, anak, siapapun lah. Apabila ada salah seorang dari saudaramu tergelincir berbuat kesalahan yang membuat sakit hatimu, saya ulangi, apabila ada salah seorang dari saudaramu tergelincir berbuat kesalahan yang menyebabkan hatimu sakit, maka carilah 70 alasan agar hatimu bisa lapang untuk memberinya maaf. Kalau kamu merasa berat untuk melakukan itu, maka ketahuilah, kata Hamdun Al-Qassar tadi, yang bermasalah sebenarnya dirimu. Saya ulangi, apabila ada salah seorang saudaramu tergelincir berbuat kesalahan yang membuat hatimu sakit, maka carilah 70 alasan agar hatimu bisa lapang memberinya maaf. Dan jika kamu merasa berat untuk melakukan itu, maka ketahuilah masalahnya sebenarnya ada pada dirimu. Sekarang saya tunjukkan sebuah, ini anggap mawon botol ya. HP saya ini anggap botol. Ini nasihat agama yang Masya Allah hasil penelitian di dalam beberapa jurnal. Kenapa Bunda? Ini ada buku. Boten Bunda, tidak usah saestu boten. Ini saya perumpamaan, anggap saja botol atau gelas ya. Jadi ada di dalam sebuah jurnal namanya The Journal of Science and Healing terkait masalah ini. Perhatikan, setiap kita, saya, ibu tidak apa-apa, sampun tenang, ibu belajar sudah, sampun sudah saestu boten kok. Itu tadi saya mencari tujuannya untuk praktek. Nah, ngeten, setiap kita itu diparingi Allah semacam gelas atau tabung di dalam jiwa kita itu. Oh, Masya Allah, nggak terlalu sangat jazakillah khair. Nah, ngeten kan enak memahaminya. Setiap kita itu dibekali Allah tabung atau gelas tampung seperti ini di dalam jiwa kita. Tujuannya apa? Yaitu untuk menampung setiap kita mengalami episode luka batin, terluka, loro hati, kecewa, trauma, itu masuknya di situ.
Contoh, anak kita Ais diparingi tabung psikis oleh Allah untuk nampung loro atine. Daya tampungnya 3 giga. Contoh mawon ini, daya tampungnya 3 giga. Ais berangkat sekolah. Sampai sekolah dihukum sama Pak Guru anak kita Ais itu karena nggak ngerjain PR. Dihukum di depan kelas berdiri. Gimana perasaannya anak kita ketika dihukum? Malu, manggel. Wani balas gurune Bu? Boten, ditahan, diumpet. Akhirnya masuklah ke sini luka batin tadi. Plung 1 giga. Begitu isian jam istirahat datang, Ais mainan sama teman-teman. Dibully temannya sama temannya, jajannya diambil. Ais nggak berani ngambil, ditahan lagi. Masuk sini lagi 1 giga. Belum berapa isinya? Nah pulang sekolah sampai rumah melihat uminya masak, tahu HP-nya nganggur, langsung dia pakai Ais mainan, dibuat game. Nah ketika ibunya numis gitu, eleng, loh mau kan buka Shopee terus tak cek kotrek, gue boleh HP-nya kan. Nah begitu ketahuan HP-nya dipakai anaknya Ais mainan game, marah-marah. Ais kamu itu loh bisa berapa kali dibilangin sampai capek pulang sekolah tuh mbok ya cuci tangan, cuci kaki, maem bobo, nggak nge-game gini, makanya terjadi arek mau males, nilaimu jelek, selalu dimarahin gurumu, kamu tuh nggak bisa dibanggakan, ditopari HP-nya kan. Nah, gimana perasaannya Ais meskipun Ais salah? Sakit, jengkel, terluka, masuk di sini lagi 1 giga, belum. Apa yang terjadi? Kapasitas gelasnya 3 giga, luka batinnya 3 giga, penuh ya. Ais akhirnya bubuk dengan jiwa yang penuh. Inilah yang menyebabkan Ais itu kuntet. Karena luka batinnya nggak bisa, tidurnya nggak bisa blesek. Tadi saya ceritain, otaknya nggak bisa gelombang delta, hormon pertumbuhannya nggak terangsang. Nah begitu asar datang, abinya pulang kerja. Mi nanti anakmu kok gak ketok, kulo turu aja mau tak seneni ya, HP naik. Abinya masuk kamar, marah-marah lagi. Ais, ini jam gini tuh harusnya ke TPG nambah hafalan, makanya kami tuh kalah sama adikmu. Wah, males ada di sana. Muring mana? Masuk lagi 1 giga, bilang. Pun, apa yang terjadi? Gelasnya 3 giga, luka batinnya 4 giga. Apa yang terjadi? Nah, amber, tumpah. Perhatikan Bunda. Kalau tabung seseorang sudah penuh tumpah, itu ada 2 kemungkinan. Bisa tumpah keluar atau tumpah ke dalam. Kalau tumpah keluar, pasti. Kalau tumpah keluar, pasti akan mewarnai karakter anak jadi agresif alias nakal. Sebutkan semua bentuk kenakalan, mulai wani mbek wong tuane, ambek adike gak akur, adike nangis di sekolah males, gak mau ngerjain PR, bully kancane, semua itu pertanda kalau gelas anak kita udah tumpahnya keluar. Jadi semua bentuk kenakalan itu merupakan cerminan luka batinnya anak sudah terlalu banyak sampai tumpah keluar. Sekarang pertanyaannya, kalau anaknya nakal, terus jenengan marahin, waras nopo mboten nakale? Tidak pernah terjadi. Setelah tahu ilmu ini, kenapa kok dimarahin gak waras nakale? Nah, karena malah tumpah. Nakalnya aja pertanda kalau terjadi tumpahan. Jenengan datang marah-marah, malah banyak tumpahnya, sehingga nakal aslinya nggak hilang, besok muncul nakal baru karena tumpahan tadi. Nah sekarang perhatikan, itu bukan hanya anak Bunda, bos jenengan, atasan, suami, istri, anak, tetangga, Pak RT, siapapun, mulai sekarang pahami, kalau ada orang yang menyakitkan secara verbal, omongannya menyakitkan, pedes, kasar, atau menyakitkan secara perbuatan atau main tangan, itu pertanda pasti dia sedang tidak bahagia, dia sedang jiwanya letih dan tumpah. Pas tumpah jenengan moro, jenengan ketumpah. Pertanyaannya, kalau orang yang tidak bahagia seperti itu, orang yang jiwanya dipenuhi luka akhirnya tumpah, itu perlu dibenci nopo perlu disakno? Perlu didendam nopo dikasihani?
cek saged marah sekarang. Ketika atasannya marahin jenengan, suami marahin jenengan, anak wani nakal. Mulai sekarang nanti di sesi terapi saya detailkan ayat-ayat dan hadis-hadis. Ini hanya ungkapan 20 menit aja, waktunya gak cukup. Mulai sekarang hakikatnya kita sudah paham. Siapapun yang menyakiti kita secara verbal, ucapan maupun perilaku, itu pertanda orang itu sedang tidak bahagia, alias tabung psikisnya dipenuhi luka. Orang ini hidupnya merana, sehingga nggak pantas dibenci, nggak pantas didendami, pantasnya dikasihani. Makanya Rasulullah ketika dijahati umatnya, disawati batu, diparingi kotoran onta, dikata-katain gila dan macam-macam, tidak pernah marah karena paham umatnya loro. Nah sekarang kalau dimarahin suami, tadi bunda, kalau anak dilebokno, kalau suami kasihani bunda, suamimu penuh luka, langsung berdoa, ya Allah jadikan hamba seorang istri yang bisa nguras tandon psikisnya yang sudah terlanjur penuh. Nanti kalau jenengan kuras, wongin balik sabar. Itulah tujuan terapi nanti, nguras tandon dengan sing penuh iki, sehingga kondur medal samping pintu ini tanpa harus dibuat-buat. Loh kok aku gampang lapang ya, kok anak muring-muring ya, sampai rumah pun dikumpulin anaknya. Bunda kesambet pundi, kok paling sabar ngeten iki nggih. Itu cirinya tandon jenengan pun terkosong. Pun pahami satu poin ini supaya jenengan disakiti siapapun gak pernah muncul dan sakit hati, karena jenengan paham orang yang di depan jenengan nyakitin jenengan iki loro, tidak bahagia, tabung psikisnya dipenuhi luka, sehingga judul kita, rubahlah rasa bencimu menjadi kasihan. Kalau sudah paham ini, orang iso terluka lagi. Tampaknya poin kedua sama ketiga tasik nututi mboten nggih. Nututi. Obat yang kedua di dalam ini sudah saya sampaikan sih kemarin nggih, singkat mawon, The Journal of Science and Healing ini diceritain kalau ada orang yang hatinya masih jangget dari sakit ikhlas memaafkan suami, anak atau siapapun yang kemarin saya ceritain, itu akan membuat kelenjar pituitari hiperaktif. Kalau sampun kelenjar pituitarinya hiperaktif, jenengan mengalami gangguan hormonal. Hormon kortisol akan keluar dalam jumlah yang banyak berlebih. Kalau kortisolnya sudah medal banyak, keluar banyak, nempelnya di organ tubuh, salah satunya jantung. Nah kalau jantungnya akhirnya nggak weduh, deg-deg. Nah itu berarti jenengan terancam punya masalah penyakit jantung. Terus kemudian ketika jantung ngobot deg-deg, berarti darah, oksigen dan nutrisi yang dikirim jantung ke seluruh tubuh pun akan ngebut karena dipompanya coba deg-deg. Itu namanya darah tinggi. Ketika darah tingginya nggak sembuh-sembuh karena psikosomatis mangkelan uring-uringan ngeten iki, berarti paralon atau pembuluh arteri yang dilewati darah tadi mengalami aterosklerosis alias dindingnya mengeras dan menebal. Itu yang bikin kolesterol gak waras-waras. Terus kemudian kalau itu tidak disadari, tidak disembuhkan, tidak didetoks jiwanya, karena paralon pembuluh arterinya mengecil, otomatis jumlah darah, oksigen dan nutrisi yang dikirim ke otak juga kurang. Kalau kurang, wongin ngeluhan, migrenan, vertigoan, stroke. Kalau itu tetap terjadi di frontal cortex yang ada di otak, nutrisi kurang, oksigen kurang, darah tok yang banyak, wongi jadi sensitif, uring-uringan, gangguan psikis, gampang tersinggung. Terus kemudian gangguan tidur yang tadi sudah dijelaskan. Pun ini bahayanya kalau jenengan derek saged memaafkan suami, derek saged memaafkan anak atau siapapun, tidak akan lari kemana-mana, akan nyerang jenengan sendiri dengan penyakit-penyakit tadi itu.
Ya. Dan yang terakhir, supaya jenengan gampang memaafkan orang, panjenengan nanti lihat di dalam Al-Quran surat An-Nur, yaitu surat yang ke-24 di ayat yang ke-22. Ya, coba dibersani sebentar. Surat An-Nur, surat yang ke-24, ayatnya 22. Nah, coba dilihat di situ sebentar. Itu ayat itu Allah turunkan terkait sama kisahnya sahabat Abu Bakar. Sahabat Abu Bakar itu punya ponakan namanya Mistoh. Mulai alit, mulai kecil Mistoh ini diragati, dikasih maem, dikasih rumah, sandang pangannya dicukupi sama Pak D-nya namanya Abu Bakar ini. Loh, nek cari wong Jawa dilalah ngeten ya. Mistoh ini begitu gede, malah menjadi salah satu aktor yang memfitnah Ibunda Aisyah itu selingkuh. Nah, karena muangkel, mirip sama kita kalau mangkel, Abu Bakar tuh sampai ngucap kurang lebih, ya wis nek pola tingkahmu koyo ngono, wis mulai saiki gak tak ragati maneh, gak tak kei sandang pangan, gak tak kei maem, wis dihentikan bantuannya. Nah, begitu Abu Bakar mengucap seperti itu, bentuk kemangkelan, turunlah ayat ini. Nah, coba perhatikan ayat itu sebagian, saya bacakan di bagian yang terakhir. Ketika Allah kepingin kaya apa sih? Abu Bakar ini kudune kaya apa? Kan ngeten nggih. Wal ya'fu wal yasfahu. Ala tuhibbuna an ayyaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Nah, Allah itu kepingin kalau kita itu mangkel ke anak sebagaimana Abu Bakar mangkel ke Mistoh ponakannya tadi itu, Allah kepingin kita tuh memaafkan. Kita memaafkan dan berlapang dada. Nah, perhatikan, iming-iming yang Allah berikan untuk Abu Bakar itu bukan Abu Bakar sepuron Mistoh, tetap kayak ono sandang pangan, kon gak sakno Mistoh tak, mboten ngeten motivasi yang diberikan Allah. Tapi oleh Abu Bakar sepuron Mistoh, tetap lanjut no sandang pangannya tetap ragatono. Perhatikan motivasi yang diberikan. Apakah kamu gak pingin Abu Bakar Allah itu ngampuni kamu? Saat temannya Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Coba motivasinya mulai sekarang supaya mudah memaafkan sinten mawon yang pernah nyakiti jenengan. Ojo delok wong kalau mau memaafkan, tapi lihatlah diri kita ini sebentar lagi waktunya pulang kepada Allah. Kalau ada 1-2 kesalahan kita yang belum Allah maafkan, kata Rasulullah, siksa paling ringan di neraka nanti bauti berdiri di atas sebuah bara api yang lantaran itu otaknya mendidih kayak jenengan godhog toyo. Nah, itu paling ringan. Coba bayangin, kita kan nggak kepingin, apalagi nanti dosa kita tuh gede-gede. Nah, Allah memberikan garansi, maringi jaminan. Kalau kita ingin suatu waktu kembali kepada Allah, Allah ngampuni dosa-dosa kita, dan lantaran diampuni itu kita akhirnya selamat dari siksa yang mengerikan itu. Ternyata salah satunya kita harus berlapang dada, maafkan orang-orang yang pernah nyakiti kita. Sehingga mulai sekarang kalau ingin nyepuro suami, nyepuro anak, memaafkan teman yang utangnya gak bayar-bayar, itu bukan karena mereka, jangan lihat mereka, enggak, tapi lihatlah kita itu butuh selamat. Nah, butuh selamat. Urusan mereka itu urusan Allah sama mereka, gak penting belas dia cuma jangan ngurusi itu. Nah, mulai sekarang kalau ingat loro hati, ingat 3 hal. Ya Allah, aku ternyata sudah ngerti mereka yang melukaiku selama ini ternyata orang yang tidak bahagia, orang yang hidupnya dipenuhi luka. Makanya aku gak benci, ya Allah, kasihan malah lihat mereka. Dan aku maafkan mereka bukan demi mereka, ya Allah, saya pasrahkan urusan mereka kepadamu. Aku hanya ingin sisa umurku betul-betul bahagia, tidak ada psikosomatis, tidak ada sakit lantaran mangkelku ini. Dan akhirnya ya Allah, aku niat ikhlas memaafkan mereka karena hamba ingin kapanpun engkau menjemputku untuk pulang
pulang, aku ingin pulang dalam keadaan selamat. Nah, ingat-ingat 3 poin ini, jenengan gak bakalan gampang terluka. Apapun seandainya luka yang sudah terlanjur terjadi, nanti gampang memaafkan orang. Kalau pemahaman kita sudah seperti itu, saat terapi nanti luka batin itu keluarnya gampang banget, sehingga jenengan terkuras, tandon psikisnya menjadi kosong, otomatis orangnya sehat. Orangnya kalau sholat gak gampang lali rokaate, ngaji tanah. Terus kemudian nanti perangainya tanpa dibuat-buat, gak ada lagi sensitif, gak ada lagi nesu-nesu. Akhirnya menjadi bunda yang lembut, yang penyayang, yang sabar. Yang itu akhirnya membuat anak-anak itu senang kalau didampingi seorang bunda yang seperti itu. Nah, inilah sebenarnya tujuan dari 2 pertemuan awal kita. Tujuan di awal itu judulnya ini. Nah, di sisa umurku ya Allah, aku memilih untuk menjadi seorang bunda yang bahagia. Itu hanya bisa tercapai kalau panjenengan mulai memaknai ulang, oh bahagia tuh nggak perlu rumit ternyata. Gak perlu nunggu apapun, yang penting ketika Allah membantuku, menolongku supaya bisa melampai hidup di atas petunjuknya, itu cukup membuatku bahagia. Dan PR-ku sekarang adalah mendetoks, membersihkan jiwaku dari luka-luka yang selama ini mendera kehidupanku. Dan ke depan aku janji tidak menjadi toksik untuk anakku, tidak menjadi toksik untuk suami dan lingkunganku. Itulah yang akhirnya jenengan nanti dihadiahi Allah sehat, jiwanya lembut, sabar, lukanya bersih. Nanti jenengan baru bisa ngomong, sisa umurku betul-betul bahagia. Nah, hadiah terindah ketika jenengan sisa umurnya bahagia, jenengan suatu waktu malaikat maut nyapa jenengan, wahai bunda, tugasmu wis mari, saatnya bagimu untuk pulang. Nah, ketika itu terjadi, hati kita sudah kolbun salim, nggak ada lagi mangkel, nggak ada lagi loro hati, sehingga nanti itu yang menjadi bekal kita. Sisa umur kita bahagia, kita pun kundur pulang kembali kepada Allah, mendapatkan hadiah yang membahagiakan. Janji lo ya, obatnya diunjuk. Kalau nggak diunjuk, pahit. Pun Bundawati dicukupkan gitu, atau ada yang lain? Sampun nggih? Nggih. Oh, nggih. Baik, ya. Kurang lebihnya apa yang kita sampaikan hari ini, semoga Allah tambahkan taufik sehingga jadi ilmu yang bermanfaat. Dan saya secara pribadi kalau menyampaikan contoh-contoh permisalan atau penjelasan barangkali ada yang kurang berkenan, saya nyuwun ngapunten sangat. Monggo kita tutup sareng-sareng dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.